Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu nafahi wa min syiddarin amin. Wa iyyaka wal qaswata, jauhkan olehmu keras hati. Jauhkan keras hati. Jangan sampai hati kita keras. Wahya ghilazul qalbi, dia adalah hati yang keras. Wa jumuduhu, hati yang beku. Hatta, sehingga la yata'assaru bil mau'izati, tidak berbekas dengan nasihat. Jadi orang yang hatinya keras itu enggak mau dinasihatin. Jadi orang yang enggak mau dinasihatin tanda hatinya keras. Kita Pak, sekalipun datangnya dari siapa itu kebenaran, kalau kita mempunyai hati yang lembut, kita terima itu nasihat, walaupun datangnya dari anak kita. Bapak, kok bapak melakukan ini sih? Ya Allah, terima kasih deh Neng, ayah sudah diingatin, bapak sudah diingatin. Peluk anak kita. Tidak ada yang menggerakkan mulut kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita singkirkan anak kita itu. Ada sana anak kecil tahu apa, diam aja. Jangan. Iya. Kadang orang nggak boleh nasihatin, padahal yang nasihatin itu orang tuanya, padahal yang nasihatin itu gurunya. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Oh, guru udah nasihatin kita Pak, ya yakin benar Pak. Kenapa? Karena guru nggak niatnya nggak ada apa-apa kecuali hanya sayang kepada kita. Orang yang sayang sama kita, nasihatnya insya Allah benar, karena beliau memberikan nasihat bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan sayang, cinta. Orang kalau cinta sama kita, insya Allah nasihatnya benar. Tapi kalau orang musuh sama kita, nasihatnya ada udang di balik batu, ada sesuatu. Ya. Wala yaliku inda zikril mauti, wala yalinu, dan hatinya enggak lembut, enggak lunak. Inda zikril mauti, ketika ingat kematian. Jadi ingat mati enggak lunak. Ingat mati enggak lunak. Lagi ngelawat cekakak cekikik, ketawa-ketawa, bukannya sedih lagi ngelawat temannya meninggal. Harusnya sedih Pak. Lagi ngelawat cekakak cekikik, ini kan astagfirullahaladzim. Kafa bil mauti wa'izah, cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat. Nauzubillah. Wal wa'di, dan janji. Wal wa'idi, ancaman. Wa awal akhirat, hal-hal akhirat. Enggak lembut hatinya, malah keras. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abadul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Segala sesuatu yang paling jauh kepada Allah Ta'ala adalah hati yang keras.
Jadi orang yang hatinya keras hati, orangnya jauh dari Allah. Orang yang hatinya lembut, kebalikannya adalah orang yang dekat kepada Allah. Dinasihatin langsung, siap, 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 langsung siap. Dipanggil, nasihatin, langsung ke depan. Bukan kedekas, 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 kedekas. Dinasihatin bukannya ngerti malah begitu. Aduh, tanda jauh dari Allah. Jadi orang yang dinasihatin langsung nerima nasihatnya, itu tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, minasyaqai arba'un, daripada yang celaka itu ada 4. Qaswatul qalbi, keras hati. Orang yang keras hatinya calon-calon orang celaka di akhirat. Wa juhudul aini, beku matanya, enggak pernah nangis matanya, enggak pernah keluar air mata, matanya kering aja, enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman Allah. Nangisnya kalau lagi nggak ada duit doang, gajian belum turun-turun, suaminya gajinya belum naik-naik, dari dulu segitu mulu, sementara anaknya makin keluar aja, nangis dah. Giliran masalah akhirat nggak nangis, itu tanda hati kita keras. Nangisin dosa kita. Ada ulama wiridannya nangis, Pak. Jadi setiap malam itu nangis wiridannya. Itu ulama-ulama sufi begitu. Jadi setiap malam nangis, nangisin dosa. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Setiap malam. Masya Allah. Kalau ngomong begini jadi sedih ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Wal hirsu, dan serakah ama dunia. Padahal udah punya, masih diserakain aja. Apalagi warisan, merebut. Ada saya punya jamaah, Pak, Masya Allah, luar biasa. Keluarganya, orang tuanya bagiin warisan, apa kata dia? Udah, Dek, siapa yang mau ini? Saya, abang enggak ada. Siapa yang mau silakan ambil. Ada orang begitu, Pak. Masya Allah, itu beneran, Pak, ada itu. Saya punya jamaah tuh ada, silakan ya ambil. Abang udah cukup. Masya Allah. Anaknya dia banyak, Pak. Anaknya ada 4. Anaknya 4. Abang udah cukup, siapa yang mau ambil. Masya Allah. Emang ini orang bukan orang sembarang, orang istimewa. Suatu saat saya tidak pernah ngomong sama orangnya, dia enggak ngaji, ngajinya sama saya, dia ngaji sama saya. Udah 2 pertemuan enggak ngaji. Kenapa? Dia di rumah sakit. Dia minta maaf sama saya enggak, dikata saya enggak, mohon maaf Pak Kiai, saya enggak bisa hadir, saya sakit di rumah sakit saya. Oh iya, Masya Allah. Saya tanya lagi, bener Pak kemarin 2 minggu, bener Pak. Kata saya, yang kemarin siapa yang markirin saya itu? Kemarin siapa yang markirin saya itu? Dia yang markirin saya itu. Masya Allah. Berarti itu orang istimewa. Pantas tuh amalah tadi begitu. Emang udah ibadah aja orangnya, udah ngapa-ngapain, udah ibadah aja udah. Masya Allah. Itu orang istimewa itu. Man saya nggak kasih tahu dia sih.
Masya Allah. Dan saya baru temuin orang yang kayak begitu. Siapa yang mau warisan ini, sila ambil deh. Saya udah cukup katanya. Umumnya Pak, yang namanya warisan dikit itu berebut, dicari. Padahal lebih banyak uangnya daripada itu. Itu warisan. Nah, kita jangan kayak begitu. Jangan kita berusaha, kita jangan. Watulul amali, panjang angan-angan. Fahtariz min hazil arba'i. Ya, panjang angan-angan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu di dunia. Ya. Fahtariz, maka jagalah, peliharalah dirimu, hati-hatilah ya daripada ini yang iya, ini panjang angan-angan, jauhin panjang angan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen. Masya Allah. Wa fil hadisil akhari, pada hadis yang lain, wa'lamu, ketahui olehmu, anallaha, bahwasanya Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin, bahwa Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada hati yang lalai. Jadi orang yang hatinya lalai, Allah enggak terima. Siapa yang hatinya lalai? Di hatinya enggak zikrullah, itu lalai. Makanya kita, bapak, ibu-ibu sekalian, usahakan hati kita selalu zikrullah, ingat terus kepada Allah. Ya. Kalau kita nggak ingat sama Allah, namanya ghafil. Makanya kita minta doa. Orang kalau disuruh doa, itu bukan orang sembarangan, Pak. Kita nyuruh doa tuh bukan orang sembarangan. Pilih-pilih siapa yang suruh kita doa. Apalagi orang meninggal, apalagi orang kawinan. Itu biasanya orang istimewa yang disuruh. Orang meninggal, orang kawinan. Itu biasanya orang istimewa yang disuruh doa itu. Antara imam jadi imam atau jadi doa. Itu orang istimewa biasanya. Enggak sembarangan suruh. Suruh orang yang mana? Orang yang hatinya enggak ghafil, enggak lalai kepada Allah. Orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Suruh beliau berdoa. Insya Allah doanya ijabah. Sebab Pak, orang kalau udah mau meninggal itu Pak, itu enggak ada di situ kemunafikan Pak. Insya Allah. Kita nyuruhnya itu pasti kita pilih orang yang benar-benar. Kita pilihnya orang yang benar-benar, tolongin doain. Apalagi buat baba kita, apalagi buat emak kita. Apalagi udah diwasiatin, apalagi udah diwasiatin sama orang yang mau meninggal dunia. Itu beneran insya Allah Pak. Orang kalau udah mau meninggal dunia, bila mana dia wasiat, insya Allah bener Pak, itu nggak bohong. Makanya jangan sia-siakan nasihatnya, dan doanya pun qabul insya Allah Pak. Doanya qabul, wasiatnya bener. Kita kadang menyia-nyiakan tuh wasiat orang tua sama doanya. Ada satu kisah diceritakan dalam Irsadul Ibad. Ada orang tua doain anaknya ketika udah mau meninggal dunia, minta supaya anaknya dipanjangin umurnya.
benar-benar umurnya dipanjangin sampai 2000 tahun lebih umur tuh anaknya. Dan bapaknya minta supaya anak saya dijauhkan daripada godaan setan. Benar, anaknya ditaruh di laut paling dalam. Jangankan manusia tidak mampu menjamaknya, jin ifrit aja nggak bisa mampu masuk ke dalam tempat dasar laut yang paling dasar. Jin ifrit aja nggak bisa. Sampai dikatakan jin ifrit baru sepertiganya lautan. Masya Allah. Diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang bisa menempuh itu adalah menterinya Nabi Sulaiman, namanya Asif. Kalau Asif udah sakti memang, diakuin sama Allah, diminta aja langsung naik ke atas, nggak pakai nyelam lagi. Kalau jin ifrit nyelam kagak sampai-sampai. Itu doa orang tuanya. Makanya kita kalau sama orang tua di akhir umur Pak, dia wasiat sama kita, dia doain kita, itu jaga dan doanya insya Allah benar. Makanya kita kalau kita jadi orang tua atau di akhir umur kita, doain anak kita Pak yang baik-baik gitu. Doain anak kita yang baik-baik di akhir umur kita. Iya, tapi iya itu kalau kita ingat tuh gitu. Dan nasihat-nasihatnya kita bawa semua, wasiatnya jalanin, jangan kagak dijalanin nasihatnya Pak. Wasiatnya apalagi, wasiatnya itu jalanin. Ya, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar 40 hari sebelum dia meninggal dunia itu udah ketahuan. Ngomong-ngomongnya udah, kalau bahasa kita apa, membekasin. Dan itu insya Allah benar apa adanya Pak. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Makanya wasiat-wasiatnya dengerin semua dan kerjain, jangan nggak dikerjain. Kenapa? Orang kalau udah meninggal Pak, insya Allah nggak bohong Pak, udah nggak bohong, udah kemunafikan udah nggak ada. Maka apa yang keluar di situ adalah kejujuran. Maka ambil itu kejujurannya, yaitu laksanakan apa yang jadi pesan-pesannya, wasiat-wasiatnya. Masya Allah gitu. Wal qalbu ya wal ghaflatu dunal qaswati. Ghaflah itu di bawah qaswah, keras hati ya. Ghaflah di bawah qaswah, jelek juga. Wa ya mazmumatun, itu tercela. Wa fi'a ghayatu dhar, dan padanya ada puncaknya kemadaratan, kebahayaan. Wal qalbul ghafilu, hati yang lalai, huwal ladzi la yastanqizu, dia adalah hati yang tidak sadar. Wala yatanabbahu, dan tidak sadar sama. Berarti apa? La yastanqizu, tidur hatinya. Ya, tidur hatinya. Yastayqizun, tidur hatinya. Wala yatanabbahu, enggak sadar. Iza waradat alaihil mawa'izu waz zawajiru, apabila datang kepadanya oleh nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Enggak bangun. Ya Allah. Wala yastalfitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwi, dan dia tidak nengok kepada nasihat-nasihat dan peringatan itu karena lalainya, karena lupanya. Wastighalihi bila'ibihi wa lahwihi, dan karena sibuknya dengan main-mainnya dan senda gurainya. Wa zakharifid dunya wa tibai hawahu, dan ya, perhiasan-perhiasan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Ini kalau udah dunia Pak, orang kalau udah cinta sama dunia itu udah susah. Udah cinta sama dunia susah.
Orang kalau udah cinta, udah. Kalau kata apa? Pemuja cinta, ya berjuta rasa. Lupa daratan. Orang kalau udah cinta. Hah? Iya, orang kalau udah cinta itu, masya Allah, udah kayak, saya pernah menyaksikan itu, orang udah cinta banget. Ada pernah orang datang ke rumah saya, Pak. Orang tuanya nggak tahu kalau orang ini udah cinta banget sama seseorang. Orang non muslim, Pak. Ganteng banget juga kagak. Datang ke rumah saya, minta dinasihatin. Orang tuanya nggak sadar kalau anaknya ini udah lama berhubungan. Dia datang ke rumah, minta nasihatin. Terus saya korek semua. Ternyata udah 3 tahun dia bermain cinta. Masya Allah. Bermain cinta. Jatuh cinta udah 3 tahun, Pak. Orang tuanya pengen supaya anaknya lepas, jangan berhubungan lagi. Masya Allah, kuat banget. Sampai dia bilang apa? Saya nggak mau nikah sama orang muslim, katanya. Emang kenapa? Karena di dalam Islam boleh poligami, katanya. Siapa yang mau poligami? Itu kan alternatif. Udah ogah banget lah, udah cinta banget. Orang tuanya nangis sesenggukan di situ, Pak. Nangis sejadi-jadinya tuh orang. Kata dia, saya baru tahu anak saya seperti ini. Saya kira mah biasa-biasa aja. Masya Allah, itu udah mabuk cinta. Dan banyak lagi orang mabuk cinta dengan dunia. Karena dikatakan dalam hadis, ad-dunya ya ra'sul khati'ati. Dunia itu adalah pokoknya kesalahan. Jadi kalau kita udah dunia, udah salah mulu, Pak. Maju kena, mundur kena. Gitu. Kata siapa tuh itu? Walkop. Itu orang kalau udah dunia begitu, Pak, udah salah mulu udah. Tapi kalau orang akhirat sebaliknya, udah bener terus. Kemana aja udah bener terus, udah. Orang kalau udah akhirat udah, Pak, bener terus. Allah ridho terus udah. Kalau akhirat cakep aja udah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita akhirat. Amin ya Allah.